meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk koreksi dan meminta atau menegur Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena penunjukan PJ Gubernur Papua yang beragama Islam itu menyakiti perasaan mayoritas rakyat Papua. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana salah seorang tokoh dari Papua, di mana dia angkat bicara dan dia meminta Presiden Joko Widodo supaya jangan terjadi gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat di daerah Papua, supaya jangan terjadi gesekan antar umat beragama. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Ini tanggal 13 November, Menteri Dalam Negeri Profesor Dr. Tito Karnavian melantik 4 orang gubernur Papua, yaitu Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumah Sukun beragama Islam, Papua Barat Ali Baham beragama Islam, yang ketiga Papua Barat Daya Muhammad Musad beragama Islam, dan Papua Pegunungan Felix Wanggai beragama Islam. Saya meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk koreksi dan meminta atau menegur Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena penunjukan PJ Gubernur Papua yang beragama Islam itu menyakiti perasaan mayoritas rakyat Papua. Ya. Saya pendukung Islam, tapi saya tidak bisa melihat sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap rakyat Papua. Banyak SMS yang masuk ke saya, banyak orang cerita ke saya hari ini yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan Islamisasi secara sistematis di Papua. Ya. Oleh karena itu, ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ini warningnya, saya sebagai orang yang punya kredibilitas dan integritas menangani soal-soal bangsa ini, ya, sudah cukup lama saya menangani persoalan ini, termasuk peristiwa Tolikara. Ya. Saya adalah ketua timnya. Karena itu saya meminta Bapak Presiden Joko Widodo menegur, mengingatkan agar supaya Menteri Dalam Negeri evaluasi, ya, mengganti mereka itu tidak ada masalah daripada kerusakan yang sistematis di Papua. Saya khawatir peristiwa seperti Tolikara muncul, kebencian terhadap antara agama itu muncul. Apalagi kita menghadapi pemilu, peristiwa-peristiwa pemilu besar, hajatan demokrasi besar. Tidak boleh dong lakukan suatu kebijakan yang mencederai perasaan. Harusnya sudah tahu, di Papua ini adalah tanah Kristen. Itu tidak berarti saya tidak suka Islam. Saya pembela Islam, saya pembela keadilan. Tapi tidak boleh, itu sesuatu yang mencederai perasaan rakyat Papua. Nah, oleh karena itu, saya meminta yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengoreksi, mengganti semua dengan putra-putri Papua yang terbaik, yang memiliki kemampuan yang lebih unggul, yang punya karier yang bagus, dan memiliki standar kompetensi dan standar golongan yang memenuhi syarat. Kita tidak akan pernah menunjuk orang siapa yang harusnya menunjuk. Tidak. Saya bicara ini karena orang Papua itu sangat sensitif kalau soal masuk agama dan ras. Ini demi bangsa dan negara. Tidak boleh
Menteri Dalam Negeri dengan sadar dan sengaja menunjuk. Ya, nggak boleh itu. Coba di provinsi lain misalnya lakukan hal yang sama, orang marah semua. Di Papua, ya, kalau saya tidak tegur kayak begini, saya tidak kritik seperti begini, nanti bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Oleh karena itulah, maka sebelum mereka bertugas, diganti semua. Saya meminta diganti semua. Diganti. Nggak bisa, itu mencederai perasaan itu. Tidak boleh Menteri Dalam Negeri lakukan. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kita mau ingin menghadapi pemilu dengan baik kok. Jangan sampai ada peristiwa besar, apalagi peristiwa Palestina dan Israel di Papua ini pendukung Israel. Ini bisa mereka munculkan hal-hal yang tidak diinginkan dan saya berharap tidak boleh terjadi. Sekian, terima kasih. Gimana ikhlas Ustadz ikut Bem? Oke, berarti kalian mau ikut saya. Bisa ikuti kata-kata saya? Bisa. Bisa. Saya satu-satu dulu kah atau semuanya? Saya tanya. Cakasa. Satu-satu. Cakasa. Oh, sama-sama. Ya. Oke, kalau begitu. Asyhadu an la Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi sungguh-sungguh dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu utusan Allah. utusan Allah. Kalian bisa ikut saya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu berarti kalian besok akan sama saya, kita naik kapal laut, kita berangkat, dan kalian akan belajar di pesantren saya di Bekasi. Dan kalian ini akan menjadi orang-orang baik, orang-orang mulia yang akan membangun kampung halaman akan datang. Hari ini walaupun orang lihat hitam, keriting, tapi 10 tahun akan datang kalian akan bicara di atas mimbar, bicara di mana-mana. Maka kalian ikuti, kalian pilih sesuatu yang baik untuk perubahan itu. Asmat berubah di tangan anda semua. Wahai saudara-saudaraku, hari ini saya menjadi orang yang bahagia karena kalian mendapat hidayah dari Allah untuk pertama masuk Islam, yang kedua menuntut ilmu pengetahuan. Dan ini subhanallah, mudah-mudahan Allah rahmati kalian semuanya dan kalian akan menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu kita akan turun ke kampung dan besok kita akan berangkat. Oke. Jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang telah dia sampaikan bahwa mari kita menjaga kerukunan beragama. Karena kita lihat tadi juga bagaimana salah seorang ustadz ya, di mana dia mengajarkan warga Papua di sana yang mungkin itu kaum awam, apalagi anak-anak yang masih belum izin mungkin dari orang tuanya dan mungkin masih belum bisa menentukan pilihannya atau mereka masih di bawah umur. Tetapi mereka diajarkan untuk mengucapkan syahadat. Nah, jadi ini menurut saya sebenarnya tidak fair ya. Cobalah kalau misalnya orang Kristen melakukan hal yang sama, pasti akan diproses secara hukum. Jadi menurut saya mari kita lebih cerdas lagi untuk menjadi orang yang beragama. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan kepada agama-agama lain. Mari kita meyakinkan dan mengamalkan apa yang tercatat dalam kitab-kitab. Jadi teman-teman, karena maraknya konflik Israel juga dan Palestina ini, jadi masalah tersebut terbawa-bawa di dalam negeri kita sendiri, bahkan sampai beberapa oknum pejabat ya angkat bicara mengutuk Israel dan mereka menyatakan dukungan mereka kepada Palestina, bahkan ribuan orang turun ke jalan untuk demo.
Jadi menurut saya ada keberpihakan. Jadi kita sebagai Indonesia harusnya berdiri di tengah untuk menciptakan kedamaian antar kedua belah pihak. Justru bukan menjadi pendamai, justru kita berpihak kepada salah satu pihak. Jadi itu yang menjadi satu masalah bagi kita, tidak bisa konsisten, tidak bisa adil dalam segala hal. Jadi demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.